Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal, yang barokah, dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, ini saya dicolek oleh Kak Zaini Karim untuk menjawab tantangan Aventador kepada Kiai Haji Maduddin, di mana di situ menampilkan silsilah yang ditulis oleh orang yang di mana orang itu menampilkan ada logo Naat. Nah, saya memang tidak terlalu mengikuti karena memang beberapa hari ini saya sibuk, jadi tidak terlalu fokus kepada YouTube. Setelah saya perhatikan, ternyata Aventador ini mengatakan bahwasannya silsilah yang ditulis oleh orang yang oleh orang yang di situ menampilkan ada logo Naat dan juga logo keluarga dia, mengatakan bahwasanya Sunan Ampel di situ ditulis dari jalur Muhammad Al-Mahdi. Sedangkan kata beliau Aventador Asgaf bahwasanya Muhammad Al-Mahdi tidak punya keturunan, ya kan ya? Tidak punya keturunan, dan dikatakan dalam kitab Al-Ubaidili ya, dan juga kitab yang satunya lagi itu abad ke-5 abad ke-6 ya, juga disebut tidak ada punya keturunan. Lantas dari mana kok disambungkan ke Muhammad Al-Mahdi? Setelah saya cek dengan seksama, ternyata di situ Sunan Ampel tidak ditulis ke Muhammad Al-Mahdi, tapi ditulis sebagaimana yang ada dalam kitab-kitabnya orang-orang Ba'alawi, yakni Sunan Ampel bin Ibrahim As-Samarqandi bin Jumadil Kubro sampai ke Abdul Malik Azmat Khan. Terus yang mana yang disebutkan oleh Aventador itu bahwasannya Sunan Ampel itu dari Muhammad Al-Mahdi, sedangkan di situ jalurnya ke India ya, versi India, dan itu bukan resmi dari Nakoban Saulatis A. Itu enggak resmi. Kenapa? Karena hanya logo dicomot oleh seorang, mungkin karena beliau muhibbin kepada Naat sehingga beliau ngambil logonya Naat, ditempel lah di sisilahnya dia. Itu enggak resmi dari Naat. Karena kalau resmi dari Naat pasti ada stempel, ada surat pernyataannya resmi, ada surat ke SK-nya. Atau kalau dia syahadah, pasti ada syahadahnya yang mengatakan silsilah itu benar. Kenyataannya itu bukan silsilah resmi yang dikeluarkan oleh Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Artinya itu orang lain yang tidak mengatasnamakan Naat tapi menggunakan logo Naat ditempel di keluarga dia. Dan sudah diklarifikasi oleh orangnya bahwasanya memang mohon maaf, orangnya mengatakan saat itu tidak izin kepada Naat menempelkan logo Naat di silsilah yang dia buat. Ya mungkin saat itu karena beliaunya juga menulis silsilah yang versi ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi itu bukan resmi dari Naat. Dan silsilah itu masih menggunakan versi yang lama. Lantas sekarang kalau dikatakan apakah Muhammad Al-Mahdi tidak punya keturunan? Ada yang mengatakan Naqabatul Ashraf Mesir itu mengisbat keturunan Muhammad Al-Mahdi, seperti Sadah Ja'afirah di Mesir. Sadah Ja'afirah ini punya manuskrip, punya bukti, dan terdokumentasi dalam kitab Bahrul Ansab. Bahrul Ansab karangannya An-Najafi ya. Di situ ada disebutkan bahwasanya Muhammad Al-Mahdi itu punya keturunan. Beliau dari Iran, beliau hijrah ke Maroko. Ke Maroko beliau nikah dengan salah satu amirah, putra dari amir di Maroko.
punya anak, keturunannya banyak yang hijrah ke Mesir. Di antaranya adalah Sada Ja'afirah. Dan itu silsilah itu diisbat oleh Naqabatul Ashraf Mesir. Naqabatul Ashraf Mesir itu menurut pakar ahli nasab Hijaz, An-Nasabah Asy-Syarif Anas bin Yaqub Al-Qutbi Al-Hasani mengatakan Naqabatul Ashraf Mesir itu Naqabatul Naqabah induk. Jadi menginduk kepada Naqabah Ashraf Mesir. Kenapa? Naqabah Ashraf Mesir tahun 200 Hijriah sudah ada. Dan berkembang lebih-lebih di masa dinasti Fatimiyah. Nah ya kalau semuanya Aventator nggak sepakat, ada semuanya silsilah yang mengatakan Muhammad Al-Mahdi itu tidak punya keturunan, ya jangan ke Ikai Imaduddin, jangan juga ke Na'at. Wong Na'at lo tidak mengisbat kepada Muhammad Al-Mahdi. Jumadil Kubro sampai saat ini belum diisbat. Na'at itu hanya mencatat Wali Songo ke bawah. Meskipun sekarang sudah ada isbatnya, itu pun bukan ke Muhammad Al-Mahdi. Karena konfirmasi data dari beberapa data yang ada di Naqabah luar dikonfirmasi bahwasanya Jumadil Kubro itu memang bukan dari jalur Ubaidillah kan gitu. Ya artinya itu salah alamat kalau Aventador nantang Kiai Imaduddin untuk meneliti Sunan Ampel ke Muhammad Al-Mahdi, padahal tidak ada bukti isbatnya. Bukti isbat, sekali lagi sampaikan, bukti isbat Sunan Ampel jalur Muhammad Al-Mahdi. Kalau ada silsilah berseliweran berkeliaran di luaran sana menyebutkan Muhammad Al-Mahdi itu ya bukan ranahnya Na'at, karena Na'at tidak mengeluarkan silsilah itu. Tidak mengeluarkan silsilah itu. Dan andai kata menolak Muhammad Al-Mahdi punya keturunan, ya bukan Kiai Imaduddin juga, ya juga bukan ke Na'at juga, tapi ke Naqabatul Ashraf Mesir. Mintanya, kenapa kok bisa dikatakan Muhammad Al-Mahdi itu punya keturunan yang gitu. Kalau mau nolak. Jadi kalau mau nolak ke Naqabatul Ashraf Mesir. Kalau mau menolak Muhammad Al-Mahdi tidak punya keturunan. Tapi kalau mau nolak Sunan Ampel sebagai keturunan Muhammad Al-Mahdi, nah buktinya mana? Naqabatul Ansab Auliya Tis'ah tidak pernah mengeluarkan isbat tentang Sunan Ampel ke Muhammad Al-Mahdi. Nah, gitu. Dan lagi sebenarnya mengenai Muhammad Al-Mahdi itu ada satu kitab. Seorang ahli nasab di Pakistan itu mencatat Muhammad Hasan Al-Ashqari. Hasan Al-Ashqari itu punya anak 4. Tuh, bayangkan. Bukan cuma 1. Jadi kalau ulama-ulama yang mengatakan hanya punya anak 1 mungkin ya sama seperti di nasabnya Habaib di mana Ahmad bin Isa kan hanya punya anak 3, dan versinya dari keluarga Habaib punya anak 4 ditambah dengan Ubaidillah atau Abdullah. Nah, ini ada satu kitab dari ulama An-Nasabah Pakistan itu mencatat bahwasannya Hasan Al-Ashqari itu punya anak 4. 1. Muhammad Al-Thaqafi, Muhammad Al-Mahdi, Ali Akbar sama Ali Asghar. Ada 4 orang. Muhammad Al-Thaqafi, Muhammad Al-Mahdi, terus Muhammad Ali Akbar sama Ali Asghar. Nah, siapa saja keturunannya? Ya Muhammad Al-Mahdi ini seperti yang turun kepada Sada Ja'afirah yang sudah diisbat oleh Naqabatul Ashraf Mesir. Ali Akbar bin Hasan Al-Askari itu turun kepada Sadah dari keluarga besar Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi
Jadi muassis Toreko Naqsyabandi yaitu Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu keturunan daripada Ali Akbar bin Hasan al-Ash'ari, diisbat oleh Uzbekistan, diisbat oleh Pakistan. Ya andaikan mau menolak ya bukan menolaknya ke kita. Bukan nolak ke Naat, bukan nolak ke Kemaluddin, tidak. Tapi kalau mau nolak itu tolaklah kepada Nakoba Ashraf Mesir yang mengisbat dari keturunan Al-Mahdi, atau ke Nakoba Ashraf Pakistan atau Uzbekistan yang menyatakan bahwasanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi keturunan daripada Ali Akbar bin Hasan al-Ash'ari. Satu lagi dari Muhammad Ats-Tsaqafi. Muhammad Ats-Tsaqafi itu turun kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Bagaimana Syekh Ahmad Al-Badawi? Itu diisbat oleh Mesir juga. Ya itulah, itu menurut itu yang saya sampaikan daripada klarifikasi ini. Artinya Habib Aventador Assegaf kalau mau nolak silsilah Muhammad Al-Mahdi dia nggak punya keturunan, bukan ke Naat atau bukan ke Kiai Imaduddin. Kenapa? Karena yang jelas-jelas mengatakan punya keturunan itu bukan Naat, bukan Kiai Imaduddin, tetapi Naqobatul Ashraf Mesir. Nakibnya siapa? Syarif Mahmud Asy-Syarif. Atau mau ke Naqoba Uzbekistan, nakibnya siapa? Syekh Syarif Ilham Khan Bahadur Al-Musawi Al-Husaini. Atau mau ke Naqoba Pakistan, ya silahkan ke Naqoba Pakistan, ke Syarif Abdus Salam. Ya ke mereka bukan ke kami, begitu ya. Itulah teman-teman sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.